Halo semuanya, balik lagi sama gue Denny main lagi. Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah hal yang bisa jadi esensial terutama buat kalian yang mau ngurusin badan kayak gue. Ini dia Realme Band 2. Yuk. Ketika keluar Realme Band 2 dibanderol di harga 459.000 oleh Realme. Cuma sekarang kayaknya mulai pada naik ya. Meskipun demikian, kalau kalian cari di e-commerce, kalian bisa dapetin harga yang beragam banget mulai dari 400 ribuan aja sampai ke 500 ribuan. Realme Band 2 ini hadir dalam packaging warna kuning dan di dalamnya ada beberapa hal yang esensial doang untuk sebuah smart band. Paket penjualannya yang pertama itu ada Realme Band-nya dan juga ada charging cradle dan juga ada beberapa buku-buku dan kitab-kitab petunjuk. Charging cradle-nya ini udah magnetik ya, jadi kalau kalian mau nge-charge dia tinggal dideketin aja dan langsung nempel, nggak perlu ribet-ribet lagi. Kita nggak dapat kepala charger karena emang dia bisa di-charge di mana aja, asalkan kalian punya interface USB Type A, USB biasa. Kayak gue nih, biasa gue charge langsung colokin ke USB hub yang ada di meja gue, biar nggak usah ribet-ribet lagi. Realme Band 2 ini hadir dengan berbagai macam warna, cuma yang available kali ini kayaknya di mana-mana gue lihat yang warnanya hitam kayak gini ya. Bentuknya memanjang, nggak kotak dan juga nggak lingkaran, sama seperti smart band kebanyakan. Yang ngebedain mungkin ada di layarnya. Layarnya ini udah cukup bagus banget dan juga udah lumayan tajam dengan brightness yang cukup oke. Layar 1,4 inchinya ini udah punya brightness sampai dengan 500 nits yang pastinya kalau kalian pakai untuk berolahraga di luar atau kalian pakai sehari-hari sebagai jam tangan, 500 nits itu udah cukup banget dan ya masih kelihatan lah buat dilihat kayak begini. Mantap. Realme Band 2 ini punya beberapa health tracker yang bisa kalian pakai untuk kesehatan kalian. Makanya tadi gue bilang di awal kalau ini bisa jadi esensial buat kalian yang pengen ngurangin berat badan atau pengen yang hidup lebih sehat lagi. Sebelum masuk ke health trackernya, gue mau kasih tahu info dulu ke kalian kalau Realme Band 2 ini harus disambungkan dengan sebuah aplikasi yang namanya Realme Link. Aplikasi Realme Link ini bukan aplikasi yang khusus untuk handphone Realme, tidak. Tapi kalian bisa download langsung di Google Play Store. Atau bahkan dalam kasus penggunaan gue, karena daily driver utama gue adalah sebuah iOS device, gue cari di App Store iOS, ada juga. Balik lagi bahas health trackernya. Untuk health trackernya, Realme Band 2 ini punya beberapa hal yang lumayan esensial. Yang pertama itu adalah monitor heartbeat alias detak jantung. Dan menariknya, heartbeat monitornya ini bisa nyala all day. Gue pribadi seneng untuk memantau detak jantung sehingga gue atur per 5 menit sekali dia akan baca detak jantung gue. Jadinya gue bisa dapet juga datanya di dalam aplikasi si Realme Link ini. Tapi sayangnya yang otomatis dan nyala sepanjang hari cuma si detak jantung ini doang. Padahal Realme Band 2 ini punya beberapa health tracker lainnya yang nggak kalah oke-nya. Ada juga health tracker kadar oksigen dalam darah yang pastinya ini berguna banget ya untuk ngecek kadar oksigen dalam darah kalian. Kalau kadar oksigen dalam darah kalian di bawah 96 atau 95%, otomatis kalian harus langsung datang ke dokter karena pasti ada masalah sama entah pernapasan, entah pokoknya oksigen dalam darah itu nggak masuk sempurna. Apalagi ada si COVID itu ya, nakal dia. Realme Band 2 ini juga punya sleep tracker yang bisa memantau kualitas tidur kalian. Si Realme Band 2 ini bisa ngelihat berapa lama waktu kita masuk ke REM alias REM Rapid Eye Movement, berapa lama kita tidur nyenyak, kapan kita terbangun, itu semuanya ada datanya. Gue sendiri sleep tracker ini cuma gue pakai 1 kali karena gue nggak suka ada jam tangan ketika gue tidur. Tapi temen gue Rizwanzon itu dia pakai berhari-hari untuk sleep trackingnya dan menurut dia sleep trackernya ini lumayan berguna karena bisa nge-track kualitas tidur kita. Kalau misalnya tidur nyenyaknya terlalu singkat, oh berarti ada yang salah sama cara tidur kita, segala macam. Menurut Rizwan, ini berguna banget. Ada juga fitur stress tracker, di mana dengan stress tracker ini kita bisa ngecek apakah kita dalam kondisi stres atau enggak. Gue pribadi udah nyobain stress tracker ini dan lumayan oke, karena ketika gue lagi anxious sih, lagi deg-degan, gue cobain, oh benar, ternyata stress meter gue ada di tengah-tengah medium gitu. Tapi sayangnya sekali lagi stress tracker ini juga tidak berjalan secara otomatis selama 24 jam. Sebenarnya akan bagus banget kalau si stress tracker ini aktif 24 jam. Jadi kalau misalnya kita tanpa sadar ternyata dalam keadaan stres, jam tangan ini ngasih tahu ke kita sehingga kita bisa langsung tarik nafas dalam-dalam, keluarkan nafas pelan-pelan kayak gitu. Cuma sayangnya ya mengingat harganya yang 400 ribuan juga kali ya, makanya si fitur stress trackernya ini emang nggak bisa aktif selama 24 jam. Tidak seperti si heartbeat sensor tadi. Terkait sama sports mode-nya, sebenarnya ada 90 jenis olahraga yang bisa kalian tracking di Realme Band 2 ini. Tapi Realme Band 2 ini hanya bisa memasukkan 14 olahraga secara sekaligus di dalam jam tangannya.
Terus sisanya itu kalian bisa atur aja mana yang mau di add, mana yang mau di drop. Jadi mana yang mau dimasukin, mana yang mau dikeluarin ke dalam smartwatch-nya ini bisa kalian atur di dalam aplikasi Realme Link. Misalnya aja gua yang nggak pernah naik gunung, berarti naik gunung itu nggak penting buat gua track. Jadi gua keluarin dari jamnya dan gua masukin sepeda statis yang setiap hari gua kerjain. So add dan drop olahraga yang biasa kalian lakukan itu bisa dilakukan sebanyak 14 item olahraga. Jam tangan ini juga nggak punya built-in GPS, jadi kalau misalnya kalian nanti olahraga, terus pengen tracking seberapa jauh kalian udah sepedahan atau lari, ini nggak bisa. Kalian tetap harus bawa handphone kalian untuk GPS-nya, jadi buat dikonekin ke jamnya. Jam tangan ini juga bisa munculin notifikasi dari handphone kita tentu aja, dan itu bisa diatur di Realme Link. Apa-apa aja aplikasi yang bisa munculin notifikasi di jam tangan ini bisa diatur di sana. Oke, untuk tampilan dari Realme Band 2 ini gue sebenarnya suka banget karena warnanya yang gonjreng dan juga nits-nya alias kecerahannya yang oke, sehingga bisa dipakai di bawah sinar matahari kayak yang udah gue bilang tadi. Juga kerapatan pixelnya tuh bagus banget gitu loh, walaupun layarnya cuma 1,4 inci tapi layarnya ini menurut gue udah oke. Semuanya pun seamless, nggak kesat tapi licin banget di permukaan layarnya ketika kita navigasi di dalam jam tangannya ini. Font yang digunakan juga bukan font generic smartband atau smartwatch di harga ratusan ribu ya, yang kayak mesin tik itu, bukan. Tapi ini font yang menurut gue udah bagus dan udah modern lah gitu. Oke. Watch face-nya sendiri, ini ada puluhan watch face yang bisa kalian pilih di aplikasi Realme Link. Jadi di aplikasi Realme Link kalian bisa langsung aja pilih watch face yang kalian butuhkan. Tapi untuk di Realme Band 2-nya sendiri, dia hanya bisa storing atau menyimpan maksimal sekitar 5 atau 6 watch face gitu. Dan kalian bisa sama seperti olahraga tadi, di add dan di drop watch face mana yang menurut kalian oke. Ada satu watch face yang bisa kalian custom dan ganti backgroundnya, dan kalau kalian suka, jadi kalian bisa pilih gambar apapun yang kalian mau gitu ya. Mau foto anak, foto istri, foto Spider-Man, foto Batman, foto Hulk, foto kopi. Untuk baterainya sendiri, gue udah menggunakan si Realme Band 2 ini selama sekitar 3 minggu. Dan meskipun nggak setiap hari gue pakai, gue baru nge-charge 1 kali. Kalau gue baca-baca dan klaimnya Realme ini bisa sampai 12 hari. Cuma pengalaman dari teman-teman yang lain, reviewer itu banyak banget yang bisa nyalain Realme Band ini dan disambungin dengan handphone mereka dan bertahan sampai 10 hari. So, mungkin bisa diambil kesimpulan, baterainya ini bisa bertahan 10-12 hari kalau kalian pakai dan sambungkan ke smartphone kalian. Karena penggunaan gue kurang intens, jadi gue nggak bisa ngomong berdasarkan pengalaman gue pribadi. Tapi untuk nge-charge-nya gue bisa ngomong nih, dari 0% sampai 100% kalian butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk nge-charge si Realme Band 2 ini. Realme Band 2 ini juga udah water resistance yang pasti sampai dengan 50 meter. Jadi Realme Band 2 ini bukan cuma bisa kalian pakai buat wudhu, buat mandi, buat ngobak, kolam. Ngobak apaan ngobak? Tapi bisa juga kalian kalau misalnya mau tracking olahraga renang, jadinya aman di 50 meter. So, is it good? Is it not? Gue bisa bilang kalau Realme Band ini merupakan sebuah investasi yang cukup oke buat kalian yang pengen jadi lebih sehat di tahun depan, 2022, atau mungkin mulai dari sekarang. Di harganya yang juga cukup oke, 400 sampai 500 ribuan aja. Apalagi dia juga sudah punya sebuah aplikasi Realme Link yang menurut gue juga secara interface itu cukup bagus. So, jelas ini adalah sebuah poin yang menguntungkan buat si Realme Band ini menurut gua, karena beberapa band-band dan smartwatch di harga yang sama yang kalian beli dari China sana itu biasanya aplikasinya sangat generik sehingga banyak bug atau nggak konsisten segala macam lah. Nah, Realme Band ini bisa gua rekomendasikan atas dasar softwarenya. Software matters. Oke, itu aja video kali ini tentang Realme Band 2. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi nyari smart band atau smartwatch yang harganya lumayan miring dan juga punya kualitas yang lumayan oke. Gue Dian dari Main lagi pamit. Jangan lupa di subscribe kalau belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.